Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Klaten. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya serta keluarga diberi umur panjang dalam keadaan kepada Allah secara walafiat, Buya. Amin ya rabbal. Sebelumnya mohon maaf, Buya, mau bertanya masalah warisan. Ayah saya kan sudah meninggal 60 hari yang lalu, dan harta yang ada itu didapat setelah pernikahan dengan ibu tiri saya, Buya. Ayah saya memiliki 2 anak kandung laki-laki, dan ibu tiri saya memiliki 1 anak perempuan, tapi bukan dari ayah saya. Ibu tiri saya menginginkan warisan dibagi setelah kematian ibu tiri saya, Buya. Sedangkan saya dan adik saya tidak memakai harta yang dimiliki saat ini, semua dipakai semua ibu tiri saya dan anaknya. Sebaiknya menurut Buya harta dibagi saat ini atau bagaimana, Buya? Syukron kasiron, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus Anda pahami pertama dan utama adalah ibu tiri Anda adalah istri daripada ayahanda Anda. Berbaktilah kepadanya, maka itu tanda bekti Anda kepada ayah Anda. Bukan berarti setelah ayah meninggal lalu berakhir, tidak. Anda tetap mahram sampai kapanpun dengan ibu tiri Anda. Dan tanda bekti kepada orang tua adalah baik dengan yang dibaiki oleh orang tua Anda. Maka baiklah dengan ibu tiri. 1. Kemudian, jika betul dan Anda sendiri mengakui Anda benar bahwasanya harta itu diperoleh adalah di saat bekerja sama antara kerja bareng-bareng antara ayah Anda dengan ibu tiri Anda. Sebetulnya di dalam usaha itu biarpun suami istri harus ada kesepakatan. Siapa yang membantu istri, atau bekerja masing-masing, atau suami membantu istri atau istri membantu suami. Kalau istri ini adalah usahanya istri, lalu suami membantu istri, maka jika tidak ada ikatan kerja, maka itu sukarela. Sehingga harta istri. Atau suami bekerja, kemudian istri membantu, maka selagi tidak ada kesepakatan, maka sang istri tidak adalah kerja sukarela. Maka semuanya adalah harta sang suami. Ini dalam bahasa fikih ya. Sama kalau Anda menolong seseorang, Anda akan berakal. Menolong seseorang tanpa ada akad, maka itu gratis. Karena apa? Orang berakal harus pakai akad. Makanya kadang saya sering guyonan kepada tukang yang semoga dimuliakan Allah, tukang becak dan sebagainya. Saya langsung, Pak, berapa Pak? Terserah. Oh, kalau terserah gratis. Wong Bapak orang dewasa. Kalau tidak ada akad gratis. Loh kok gitu? Iya. Sebab semua, kalau ada orang masuk rumah Anda kok bekerja tanpa ada kesepakatan gratis. Enggak. Berbeda jika anak kecil kerja di tempat Anda, wajib Anda bayari. Anak kecil. Karena anak kecil belum bisa mengadakan transaksi. Kalau Anda bekerja di rumahnya seseorang tanpa ada kesepakatan, maka itu Anda sukarela. Enggak boleh Anda minta gaji. Enak aja tiba-tiba kerja di rumah orang minta gaji. Ini aneh banget. Enggak boleh. Tiba-tiba ngangkat barang kita di akhir minta duit. Enggak bisa. Harus ada kesepakatan. Maka saya sampaikan kepada tukang-tukang yang ada di stasiun dan sebagainya, akad dulu dong. Masalah nak minta tambahan, saya bisa saja nanti. Yang penting akad dulu, berapa sampai di sana. Kalau tidak akad, pasti bermasalah nanti. Sesaat mungkin kita merasa dimahalin dan sebagainya atau sebagainya. Enggak boleh. Kalau orang berakal, kami sampaikan, yang tukang beca, yang tukang yang suka ngangkat barang-barang dan sebagainya, atau Anda yang dengan mereka justru menjaga hati, akad, Pak, berapa Pak? Dari sini ke sana. Dia bilang 20.000, boleh saya tawar Pak? Berapa tawar? Saya kasih 50.000, mau enggak Kak? Boleh nawar begitu. Nawarnya kebalik. Tapi sepakat dulu. Tapi jangan langsung diam-diam dia angkat, berbahaya nanti di saat minta mahal. Bahkan kadang ada kesempatan untuk mencekik yang lainnya. Na'udzubillah. Harus ada sepakat. Nah ini secara umum awasannya ya. Nah sama suami istri juga seperti itu, ada hakikatnya. Tinggal usaha siapa pada dasarnya. Tapi mungkin tidak usah sampai ke sana. Kalau begitu kita akan, maka mungkin sekali itu usahanya ayah ibu membantu, atau usianya ibu ayah membantu. Baik, selagi mungkin semuanya pun juga, di situ adalah untuk ibu Anda. Memang di situ ada adik tiri.
Adik tiri adalah bukan mahram dengan Anda, bawaan daripada ibu. Maka alangkah baiknya namanya enggak ada gonogini, tapi damai, suluh. Selagi Anda meyakini bahasanya usaha bersama, maka damai, akad damai. Ya sudah, akad damai itu suluh wa sulhu khair. Akad damai termasuk adalah yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Jadi sudahlah, kalau memang begitu Anda meyakini sukarela karena Allah, Anda bagi dua. Tapi bukan karena gonogini, jangan pakai bahasa gonogini. Karena ini usaha ibu sama usaha ayah Anda. Ibu tiri Anda bagi dua. Yang separuh adalah miliknya ibu, yang separuh adalah miliknya ayah. Dan miliknya ayah ini akan dibagi. Milik ayah akan dibagi. Maka sang ibu mendapatkan, karena ada Anda, ibu dapatkan 1/8. Selebihnya dibagi, selebihnya untuk Anda dan saudara Anda. Habis. Adik tiri Anda tidak mendapatkan dari harta yang ini. Seperti itu. Jangan dibagi setelah ibu meninggal, mendoain ibu meninggal, kurang ajar itu namanya. Biar panjang umur dong, kayak itu. Atau damai juga, ibu merelakan. Sudahlah anak dibagi saja semuanya. Ini anggap saja milik ayah, setelah itu dibagi. Ibu dapat 1/8, sisanya adalah Anda. Bisa saja begitu. Yang penting damai, yang terbaik gimana? Bahkan yang, kalaupun ternyata itu harta adalah miliknya ayah semuanya, lalu Anda bagi dulu dengan ibu, maka sesungguhnya Anda telah bersedekah kepada ibu. Berarti Anda bersedekah pada ibu, Anda menyenangkan ayah. Nah, kalau seandainya itu memang miliknya ibu juga, dalam kerja itu ibu yang paling dominan, ternyata sang ibu kok merelakan, sudahlah dibagi semuanya, maka ibu tiri Anda telah bersedekah kepada Anda. Tinggal pilih mana ini. Jadi jangan bikin ribut yang demikian itu. Cuman karena Anda punya hajat, maka sampaikan kepada ibu tercinta, ibu tiri Anda, hendaknya segera dibagi, Anda punya hajat. Dan sebaik-baik waris adalah dibagi supaya tidak jadi bahan kegundahan, lalu dimasuki oleh syaitan menjadi bahan permusuhan. Baik, ingat kalau sudah jatahnya ayah, miliknya ayah, maka adik tiri tidak mendapatkannya. Tapi kalau ternyata nanti ibu dengan sukarela, misalnya ibu memilih ini, Anda harus punya hati juga. Ibu mengatakan, sudahlah nak, ini dianggap miliknya ayah semuanya, kau bagi. Anda bagi, 1/8 ibu, selebihnya bagi Anda. Tolong dong sisihkan buat adik tiri. Dari kerelaan Anda, paling enak bagi waris dengan rela. Kadang waris itu memang ada setannya. Dalam keadaan dia bisa membantu orang sana sini dalam membagi waris, kadang-kadang kakunya luar biasa. Justru dalam pembagian waris, hendaknya kita lembut, terbuka, mudah. Jangan mengangkat suara. Jangan sampai kita membuat kerincuhan di saat membagi waris, karena setannya gede saat itu. Itu saja, Anda pilih opsi yang mana kira-kira. Yang penting adalah perdamaian. Ibu itu adalah ibu tirimu, adalah suami, istri daripada ayahandamu. Bukan orang lain. Berbaktilah kepadanya dengan bakti yang sesungguhnya. Maka itu tanda bakti Anda kepada ayahanda Anda. Wallahu a'lam bishawab. Afan Bu ya, si penanya ini Pak, yang nyuruh ibundanya sendiri Bu ya. Nyuruh apa? Untuk membagikan harta warisan setelah ibunya meninggal. Oh enggak. Ibunya difahamkan saja, suruh mendengar suara ini. Mungkin barang yang tidak bisa dibagi. Maka lebih baik sampaikan kepada ibu tiri, dibagi saja sekarang, nanti akan lebih jelas haknya. Kalau dibagi setelah ibu meninggal, memang menurutnya adalah mudah, nanti adik tirinya mendapatkan bagian dari ibunya. Cuman saat ini dibagi karena yang anak laki-laki sudah punya hajat. Jangan bilang sama ibu panjang umur, gitu saja. Minta dibagi dengan segera, kecuali sesuatu tersebut yang susah dibagi, maka nanti bentuknya seperti saham begitu. Dari semuanya ini adalah hak Anda, hitam di atas putih, supaya kalau siapapun yang mati duluan, maka tidak akan terdolimi. Jadi tetap segera dibagi dengan cara yang indah. Nah, kalau memang ternyata itu satu rumah saja, apakah dijual atau bagaimana? Atau saling menomboki, ibu menomboki dengan membayar kepada Anda dari miliknya ibu semuanya, atau Anda dengan adik Anda atau kakak Anda nombokin lalu jadi milik Anda semuanya. Bisa, sah. Yang penting damai, segera dibagi dan secepatnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab.